Musa Congor. Ya, saya nangkep. Anda tidak paham Alkitab. Tunggu. Saya paham, saya ngerti. Saya ngerti, iya ngerti. Itu bukan Yesus yang ngomong, itu Thomas. Saya ngerti. Yesus yang diomongin katanya, Yesus yang ngomong. Tapi kan Yesus pernah mengucapkan itu juga. Kata itu juga Yesus pernah ucapkan. Ayo. Lagi ngomongin kata itu juga Yesus pernah ucapkan. Dengar. Ini pemahaman Anda kan? Open cam dulu. Yesus juga pernah mengatakan kan? Open cam dulu biar enak. Yesus pernah mengatakan juga kan, Maria jangan sentuh aku akan pergi kepada ilahku, Allahku dan Allahmu. Ayo, gimana dong? Malu dong. Enggak malu. Malu dong. Jadi lari-lari ayatnya. Yesus mengatakan, Maria jangan sentuh aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Ayo dong, malu gak? Enggak. Malu dong. Harus malu. Kalau sehat pasti malu. Kalau malu itu saya tutup kamera, malu untuk menampilkan wajah. Nggak perlu. Orang masing-masing punya cara. Kenapa? Pakai masker. Gimana nih teman-teman nih, malu dia nih, gimana nih? Ya kalau malu saya tutup kamera nih. Ternyata Yesus mengatakan, malu. Allahku. Malu, kita sama-sama malu Bang Zuma. Ayo. Yesus ternyata. Open cam. Yesus bertuhan gimana dong? Yesus bertuhan gimana dong? Open cam. Gimana dong? Yesus mengatakan bahwasanya Maria jangan sentuh aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Gimana dong? Malu nggak? Enggak. Enggak. Berarti kamu bukan manusia normal kalau nggak malu. Ya, mari kita jelaskan ya. Jadi tunggu. Tunggu. Saya boleh dong jelaskan iman saya, kan sudah selesai. Ada ucapan Yesus bahwa Yesus itu udah selesai. Saya udah boleh dong jelaskan iman saya. Boleh dong. Nggak usah panik. Jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu sedikit. Saya jelaskan dulu sedikit. Open cam, turun aja. Nih, gue berani open cam. Muka gue kelihatan. 2000 orang nonton. Lu katanya nggak malu. Kagak open cam. Kenapa? Juga cuma bilang itu. Pakai masker ya. Nggak lagi COVID Bang Zuma, bukalah maskernya, pakai foto profil juga pakai masker. Lagi COVID emang ente? Omikron. Aduh. Saya mau jelasin iman saya. Ya. Di rumah mana Anda berani open cam. Kenapa di room saya Anda nggak berani open cam? Kenapa? Takut memangnya sama Joseph? Iya. Open cam dong. Saya sudah berani open cam, kenapa Anda nggak open cam? Nuduh-nuduh malu. Yang di sini yang kelihatan nggak kameranya siapa? Anda, bukan saya. Ya? Aduh. Ya? Kabur. Mana naik lagi? Kabur. Aduh. Jadi gini, lu bertanya dengan iman gua, boleh. Tapi cukup dong. Gue mau jelasin kenapa Yesus bilang aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu kepada Bapakku dan Bapamu. Gitu. Gue mau jelasin. Ya lu tahu kan? Itu ada jawabannya, udah sering dijawab. Makanya lu bilang tunggu. Ya, tadi minta dalil di mana Yesus dikatakan sebagai Tuhan dan Allah. Gue kasih Yohanes 20 ayat 28. Lu salah ngomong. Lu bilang itu kan perkataan Yesus. Yesus sedang berdoa. Lah. Di live di YouTube gak? Yes, thank you ya. Inilah buktinya. Teman-teman terima kasih yang live kan di YouTube. Ya, Zuma ngomong Yohanes 20 ayat 28 itu perkataan Yesus. Itu perkataan Thomas, bukan perkataan Yesus. Ya. Ya dikik lah, nggak mau open cam. Gimana? Yesus pernah mengaku nggak aku adalah Allah? Nih, saya jawab boleh berarti. Ya, saya kan dengarkan pertanyaan saya. Saya kan bertanya. Saya jawab. Pernah tidak Yesus di dalam Pernah nggak Yesus mengaku aku adalah Allah? Di dalam Yohanes 20 ayat 17 kita jawab di situ dulu. Boleh? Itu ucapan siapa? Iya, ucapan Yesus. Udah, saya mau jelasin boleh nggak? Kenapa ketawa? Saya minta pengakuan Yesus loh, anak murid. Ya Allah. Jadi ya saya jelasin yang ini dulu, nggak boleh nanti saya jelasin, nggak usah panik. Anda sudah tahu ya, silakan. Ya, pertanyaan saya kan jelas tuh ya. Yohanes tunjukkan pengakuan Yesus bahwa dia adalah mengaku sebagai Allah. Jangan keringat dingin dong, jangan kayak gitu dong mukanya. Kok pucat sih?
Pucat. Iya, ya, kamu pucat Yang- loh. Teman-teman pucat kan dia kan? Oh, bentar, pucat bentar. kali Saya pakai dia. masker dulu. Saya pakai masker dulu. Pucat kali dia. Open Allahu cam aja dulu, Akbar. Bang. Nanti Ente kan nggak berani banyak open cam, alasan. nggak berani open cam ngapain? Ngomong orang pucat laga lu Juma di live gua nggak pernah mau open cam. Open cam dong. Ya saya jawab ya, tapi nggak apa-apa. Terima kasih ya. Kita jawab dulu kenapa Yesus ngomong dalam Yohanes 20 ayat 17 ya. Di dalam Yohanes 20 ayat 17 dikatakan begini. Janganlah engkau menyentuh aku karena Pertanyaan belum aku saya naik bukan di ke- situ loh anak bau. Oh, jadi pertanyaan tadi katanya saya itu tadi framing saya berhak untuk menjawab kenapa Anda panik. Saya Pengakuan berhak Yesus untuk mengaku menjawab. Kalau Anda nggak bisa tertib ya Tadi sudah, yang turun. kamu bawa itu kan Yohanes 20 kan? Yohanes Yohanes 20 ayat 28, good. nomor 17-nya kan? Itu kan ucapan Yesus. 20-28. Lu yang bawa 17. Ah, turun ah. Nggak jelas. Jelas-jelas gue ngomong Yohanes 20 ayat 28. Pucat dari mana? Pucat dari mana? Guru ndak lu di room gue nggak berani open game, kenapa? Nggak berani open game, kenapa? Hah? Nggak berani open cam, kenapa? Saya udah berani open cam loh. Kenapa? Kalau open cam kita tahu mimik mukanya seperti apa. Betul nggak? Ayo dong, be gentle dong. Katanya paling ditakuti oleh pendeta. Di roomnya Joseph sendiri nggak berani open cam. Kenapa Juma? Lu yang pucet, ya. Tadi saudara dengar gak ketika Zuma pertama kali melontarkan pertanyaan di mana di dalam Alkitab dikatakan Yesus sebagai Allah? Saya langsung jawab Yohanes 20 ayat 28. Kapan saya nyebut Yohanes 20 ayat 17? Dia yang tadi langsung lari ke ayat di mana dikatakan, kenapa Yesus ngomong, aku akan pergi kepada Allahku dan kepada Allahmu kepada... Saya sebutin, itu kan Yohanes 20 ayat 17. Malah playing victim saya dibilang saya ngomong kayak gitu. Zuma, kamu punya telinga, kamu dengarkan. Ya. Coba open cam nih, saya pengen tahu beneran open cam gak sih? Yang saya minta, pakai masker. ucapan Yesus yang saya minta mengaku Allah itu di mana? Bentar, saya lagi nyari masker, takut nular. Inilah kalau agama tidak punya identitas. Yesus Allah. Di mana Yesus ngaku Allah di mana? Oke, saya Di mana? jawab ya. Saya jawab ya. Iya, silakan. Oke, baik, sebentar. Jadi saya Amanah. jawab. Gak Oke. usah di mute. Yang mute itu moderator, protes sama moderator. Nih tangan saya cuma 2, kecuali kalau misalkan kamu berbicara mengenai Tuhanmu. Bagi begini ya, berbicara mengenai pengakuan, kita bermain logika boleh? Loh, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, kata Yesus. Ente berkata menarik seenak lagi. perut Anda. Di mana Yesus mengaku aku adalah Allah? Anda kutip ayat saya, boleh nggak saya jelaskan itu tentang apa? Loh, Jangan lari-lari. Yesus mengatakan, dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan haknya untuk ia katakan. Yohanes 12:49. Ente sendiri siapa? Allahu. Tuhanmu mengatakan dalam surat Toha ayat 14. Sekarang pertanyaan saya, ketika Tuhanmu mengatakan dalam surat Toha ayat 14, Tuhanmu mengatakan dari mana? Enak gak kira-kira kayak gitu? Saya bertanya tentang judul. Lompat, Anda mengutip Yohanes 5 ayat 30. Kemudian Anda kutip Yohanes 20 ayat 17. Nangis. Ini ucapan Yesus yang saya minta pertanggungjawabannya mengaku Allah, di mana dalilnya? Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Ya Allah. sudah, kalau begitu ngapain temamu kayak begini? Sebab Nggak malu? yang Dah, saya boleh jawab? Gak usah Iya, kejar-kejar. kalau kamu sudah menjawab, Yesus tidak pernah mengaku Allah. Belum selesai. Kenapa temamu kayak begini? Kenapa temamu kayak gini? Belum selesai. Kenapa temamu kayak begini? Saya kasih tahu, saya kasih silakan. tahu. Dengarkan. Silakan. Dengarkan. Ini Silakan. tema. Kamu nanyain tema saya kan? Kamu bisa baca Ya bahasa dong, Indonesia. ya dong. Masa manusia disebut Allah? Ya, manusia Sarap. disebut Allah. Lah ini tulisannya nih. Oh, Makanya saya minta, mana pengakuan Yesus mengaku Allah itu di mana? oke. Jadi manusia nggak boleh disebut Allah. Ini nih yang saya tanya nih. Iya, jadi Pengakuan Yesus bukan Yesusnya. Allah. Setuju nggak Bang Zuma? Pengakuan Yesusnya yang saya tanya samamu. Iya, saya tahu Bang Zuma. Mana dari dulu. pengakuan Yesusnya mana? Mana? Kamu nggak malu? Iya, Bang Zuma Mana, saya coba? tanya. Yesus itu Allah bukan berarti? Bukan dong. Jadi Allah itu siapa?
Jangan tanya ke sana. Saya tanya Yesusnya pernah nggak mengaku Allah? Gini, ya, Anda gimana? tidak mengaku Yesus sebagai Allah. Saya coba ikuti. Sekarang tunjukkan saya Allah saya yang tanya benar. dulu ente. Saya tanya dulu Yesus. Saya sudah jawab. Yesus bukan Allah, saya ikuti. Dengarkan. Saya Yesus pernah ikuti. mengaku Allah. Tunggu dulu. Yesus pernah mengaku Allah. Balik lagi. Bang Zuma memahami nggak? Saya sudah bilang saya Saya ikuti. sedang bertanya loh. Temamu kan kau tanya saya. Makanya aku tanya. Yesus pernah mengaku Allah? Tidak pernah. Tidak pernah. Berarti ini temamu untuk menipu. Bukan. Dengarkan Lalu? ya. Lalu Dengarkan. untuk apa? Lalu untuk Dengarkan. apa? Dengarkan. Bang kalau Zuma bukan boleh menipu di-mute untuk dulu. apa? Iya, saya jelasin dulu Bang Zuma pelan-pelan. Ya. Saya jelasin ya. Boleh ya? Boleh, oke. Saya mute, Bang Zuma masih bisa unmute kok, bentar dulu, ya. Oke, kita jelasin ya. Jangan kita cari-cari maknanya lagi. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanggapi. Alhamdulillah, Allah yang perkasa, Allah yang kekal adalah Muhammad. Saya tanggapi. Alhamdulillah, Saya tanggapin. Saya tanggapin. Saya tanggap. Nggak usah ditanggepin. Kenapa? Nih ada video lagi buat antum. Ditanggepin. Enak aja antum. Ya, ditanggepin, dengerin. Allah yang perkasa, Allah yang kekal kok Muhammad. Astagfirullahaladzim. Kafir laknatullah, dengerin. Saya diundang dalam satu kelas Zoom. Dikarenakan saya ditengarai sesat dan menyesatkan, telah menyamakan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Saya diundang, ada ulama di situ. Saya dihadirkan, saya diminta syahadat. Saya syahadat. Kalau saya diminta syahadat ulang, berarti kan saya dituduh murtad. Iya kan? Segitu tingginya konsentrasi orang-orang berilmu ini terhadap Bang Zuma. Saya hadir dengan kerendahan hati dan kerendahan ilmu dan kesadaran keawaman saya. Saya hadir. Allah dan Muhammad satu. Anda tahu di mana itu Bang Zuma? Itu Nur Muhammad yang Anda pahami. Ya? Itu Nur Muhammad yang Anda pahami. Bukan begitu Bang Zuma? Coba jelasin sama saya. Kenapa Anda bisa mengatakan Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah? Kalau bukan Anda memahami tasawuf, Nur Muhammad itu adalah logos. Seperti penjelasan dari Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Kita dengarkan sekali lagi. Ya. Waduh, enak ini begini ada orangnya. Ya. Logos. Nur Muhammad Nih. Syuhudi. Manifestasi cerminan yang konkret. Muncullah pertama kali tajalli, pertama kali manifest Nur Muhammad atau The Logos. Jelaskan dong. Saya jelaskan. Saya jelaskan. Kenapa ada ungkapan itu? Karena orang-orang Kristen agama dari barat ini mendudukkan Yesaya 9 nomor 6 sebagai Yesus. Itu poinnya. Oke? Yesaya 9 Yang mengatakan Anda suruh syahadat adalah bukan orang Kristen, tetapi para ulama. Kenapa ulama jelaskan kamu dulu. suruh kamu syahadat? Saya jelaskan dulu. Nggak perlu jelasin sama kami. Ulama kamu Jelaskan suruh dong. jelasin. Jelaskan dong. Jangan malu, Nggak jangan usah, malu, jangan malu. Coba pertanyaan saya. kat- Jujur, kamu Saya menganggap Muhammad itu 9 sebagai Allah karena Allah itu dikatakan Saya bertajalli jelaskan. Saya syuhudi. jelaskan. Ya, coba jelasin Nur Muhammad. Itu awalnya dari Yesaya 9 Betul. nomor 6 yang agama dari barat warisan penjajah menganggap itu untuk Yesus. Warisan penjajah lagi. Ya udah, terus Ya, lanjut. makanya saya katakan bahwa agama penjajah ini ketika memahami kitabnya orang Yahudi sebagai Yesus di sana, padahal itu Hezekia, maka yang lebih pantas dikatakan di situ sebagai Raja damai, Raja perkasa. Ketika Anda menyebut kata Allah, Allah itu tidak merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham di situ dulu. Paham di situ dulu. Pahami di situ dulu. Allah bukan, lu jelas-jelas ngomong Allah perkasa, Allah yang kekal. Perlu gue putar lagi? Allah yang saya maksud di situ adalah Allah yang Anda katakan Dengerin, sebagai dengerin. Yesus. Dengar, paham? Saya diundang Jadi yang dalam satu kelas di sana adalah Hezekia. Maka saya kata dikarenakan saya kemudian ditengarai duduk di sana. sesat dan menyesatkan, telah menyamakan antara Allah dengan Nabi Sallallahu Muhammad. alaihi wa Saya diundang, Yesus duduk ada ulama di situ. Tidak Saya dihadirkan. perkasa. Saya diminta syahadat. damai yang Saya syahadat. baginda Rasulullah Muhammad.
Kalau saya diminta syahadat ulang, berarti Yang kan perkasa saya itu adalah dituduh. baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Yesus itu letoy, Begitu tinggi raja damai, konsentrasi tidak orang-orang perkasa. beriman ini terhadap Bang Suma. Terus kemudian duduk Hadir adalah baginda Rasulullah dengan kerendahan Alaihi hati Wasallam. dan Bukan kerendahan ilmu dan bintang nya bro. Makanya kau potong aja. Saya nggak potong-potong. Oke. Sekarang Oke. saya tanya sama kamu. Kalau Sekarang saya kamu tanya tidak sama kamu. memahami Muhammad dengan Allah, kamu penjelasannya juga ngawur, nggak nyambung. Yesaya Itu lagi 9 nomor ngomongin- 6 itu siapa? Itu lagi ngomongin Bapak yang kekal, Allah yang perkasa, Iya, betul? itu Hezekia, itu dipanggil orang-orang memanggilnya Allah yang perkasa, Raja Yesaya. Damai. Di Betul? mana? Di mana? Di mana Hezekia dipanggil seperti itu di mana? Mulai- ketawa. Sekarang gini, mulai dia. Kalau memang itu Hezekia, kenapa Kamu kamu harus malah memahami. jawab? Dengerin saya. Kalau memang itu Hezekia, kenapa kamu jawab di live itu? Kamu jawab Allah yang perkasa, Allah yang kekal adalah Muhammad. Kenapa nggak langsung aja Hezekia? Saya katakan, kalau orang Kristen menganggap itu adalah Yesus, maka yang lebih pas Oke, sekarang saya tanya baginda lagi. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu cara belajarnya. Sekarang saya tanya Paham? lagi. Sekarang Sampai saya di sini tanya paham? lagi. Enggak, belum paham. Kenapa Anda bisa dipanggil sama ulama Memang kalau begitu? wajar. Kenapa kamu dipanggil ulama kalau begitu? Ya, Jelaskan. betul. Karena antara video yang mengatakan Yesus itu adalah Yesaya 96 itu satu rangkaian berbeda dengan video saya. Mereka menganggap tidak ada latar belakang dari video saya itu. Latar belakang dari pernyataan saya itu adalah Tapi disuruh pengakuan syahadat iman ulang, Kristen. kan? Disuruh syahadat ulang, Pengakuan kan? iman Kristen yang mengatakan bahwa Yesaya Disuruh 9 nomor 6 syahadat itu ulang, adalah kan? Yesus. Sekarang saya Disuruh kembalikan syahadat kepada ulang, saudara. kan? Disuruh Sekarang saya syahadat kembalikan ulang, kepada kan? saudara. Apakah Disuruh syahadat saudara ulang, kan? Dengerin. Yes, sekarang juga Nih, gua tampilin nih. saya sering mensyahadatkan orang. Saya setiap malam bersyahadat. Emang apa masalahnya? Dengerin, syahadat Anda itu kan syahadatnya Muhammad sebagai Allah. Dengerin. Nih. Sampai dikeluarkan fatwa kan? Tuh. Gara-gara lu cuma. Nih. Tuh. Hah? Apa? Congor. Congor. Nih. MUI keluarkan fatwa pemahaman Muhammad itu Allah sesat nih. Tuh. Tuh. Sok-sokan lari ke sana sini, blunder. Kalau tahu itu Hezekia sebagai yang disebut dengan Allah perkasa, kenapa lu nyebutnya malah Muhammad? Itu tafsir dari Yahudi atau gimana? Hah? Lu ngomong kami pencuri, pencolong. Lu juga sama berarti. Kalau itu untuk Hezekia, kenapa justru itu buat Muhammad? Logikanya gimana, Cuma? Mau jelasin apa? Mau jelasin apa? Jelas-jelas kamu itu sesat dan menyesatkan kok. Menyamakan Allah dengan Muhammad karena pemahamanmu sebagai orang-orang tasawuf, seorang sufi. Betul tidak? Hah? Gak usah curhat sama saya. Kamu kan punya permasalahan internal dengan ulamamu. Ngapain urusan sama saya? Mau jelasin apa? Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Ya? Nih, kurang. Saya dengerin lagi ya. Kita setoran hafalan di sini. Nih. Pernah saya diundang dalam satu kelas Zoom. Dikarenakan saya di tengah resat dan menyesatkan telah makan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Saya diundang, ada ulama di situ. Saya dihadirkan, saya diminta syahadat. Saya syahadat. Kalau saya diminta syahadat ulang, berarti kan saya dituduh murtad. Turun. Ya kan? Turun sendiri. Aduh. Juma. Lo ngomongin Yesus, lu nyamain Muhammad dengan Allah aja lu kagak beres lu. No, ulama lu no. Lu suruh syahadat ulang kan sama ini kan. Nggak di-kick, dia turun sendiri kok. Aduh. Jangan di mute permanen. Pasti saya turun kalau kamu di mute. Jangan. Oke, jadi saya sudah jelaskan bukan? Bahwa Belum. Yesaya 9 nomor 6 kalau itu didudukkan kepada manusia letoi,
yang di tengah-tengah Bani Israel yang dibunuh Romawi itu adalah Gak Yesus. usah ngomongin manusia letoy, nabimu juga nggak bangkit kok. Ya letoi lah, orang ditampar, diludahin, digantung, gimana sih? Ya dong, maka itu tidak pantas duduk di Yesaya 9 nomor 6. Jadi yang pantas di situ siapa? Ya lebih pas kalau itu dipaksakan harus menggenapi nubuatan bukan Hezekia, maka lebih pantas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Disebut dengan Raja Damai, betul? Yes, dia Raja Damai, betul. Dia Mendamaikan Raja Damai. sejazirah Arab. Sedangkan Mendamaikan Yesus, sejazirah Arab. Sekarang pertanyaan saya, kalau mendamaikan sejazirah Arab, dengar. dengerin Yesus dulu. Kalau mendamaikan, ayo kita nggak usah mendamaikan Yahudi. Nggak usah takut. Sekarang saya tanya, kalau Mendamaikan mendamaikan Yahudi jazirah dengan- Arab, kalau Yahudi kamu dan Romawi itu tidak yang mendamaikan jazirah Arab, sekarang Arab sama mendamaikan Yaman gimana? Yudas aja nggak Sekarang Arab sama Yaman gimana? Damai bagaimana? sanggup. Mendamaikan Arab dan Aduh, Yaman. Mendamaikan Iran dengan Arab. Kristenkan sekarang. Yerusalem Mendamaikan Iran dan Arab. pernah jadi sekarang. raja. Hah? Mendamaikan Jadi Iran RT dan Arab. aja nggak pernah. Yesus Hah? jadi RT nggak pernah. Gimana jadi raja? Ayo. Muhammad jadi RT. Hah? Gila si Zumul bikin narasinya aneh-aneh aja. Muhammad jadi RT guys, beneran. Narasi dari mana itu? Hah? Lu yang bener aja Zuma. Waduh. Mendamaikan jazirah Arab. Sekarang pertanyaannya, bermain logika sekarang. Kamu kan takut sama saya. Ya. Gantian dong ngomong. Lu enak pakai sound card, lu congor, lu gede, nggak mau gantian. Sekarang saya tanya saudara. Saya tanya sama kamu Zuma. Jawab. Kalau disebut dengan menamaikan jazirah Arab, semua jazirah Arab itu berarti mengikuti pemahaman Muhammad. Pertanyaan saya, kenapa Iran dengan Arab gak akur? Kenapa Yaman dengan Arab gak akur? Bahkan internal Arab Saudi Arabia saja tidak akur. Kenapa? Jawab saya. Menamaikan Arab. Coba, jawab Zuma. Jangan kabur. Jawab. Logika ente gampang banget ketebak, gampang banget keskak, mendamaikan. Enak aja Nabi lu disebut Raja Damai. Kalau Raja Damai nggak mungkin Anda punya. Jangan deh biarin dia ngehina Yesus, biarin deh dia ngehina Yesus, biarin, tapi kita nggak usah ikutin pola dia ya. Cuman congor aja bilang gua KO, gantian dong kalau ngomong. Gimana nggak mau saya mute? Teman-teman saya bisa tertib loh ini loh, masa dia nggak bisa tertib sih ya? Kamu ini. Kita lanjut ya. Mana ada Zuma, masih ada. Saya turunin dulu deh semuanya teman-teman. Coach Charlie sebentar ya, supaya menghindari namanya narasi saya bawa teman-teman. Bentar ya. Request saja, nggak apa-apa, request saja. Saya tunggu. Bentar. Saya naikkan orang-orang Islam satu persatu berarti. Saya naikkan teman-teman Islam ya. Whoever you are, saya naikkan. Zumamu yang KO. Zumamu yang KO, saya ini bilang KO. Disuruh open cam berkali-kali baru open cam. Ngusir ngantuk. Hilang ngantuk saya di sana. Si Bahlul itu. Si Bahlul, Masya Allah, keren. Saya sampai kejar-kejar lab Dia kan bolak-balik. bawa tuh data awal Iya. yang dia bawa kan. Data awal yang dia bawa itu apa? Yohanes 20 nomor 28. Kan saya tanya, di mana Yesus mengaku sebagai Allah? Dia tunjukkan ucapan Thomas dalam Yohanes 20 nomor 28. Saya katakan itu ucapan Yesus. Kenapa saya katakan ucapan Yesus? Karena di dalam Yohanes 20 nomor 17-nya Yesus lebih dulu ucapkan kata itu daripada Thomas. Tapi dasar ilmu minim manusia palsu tadi, penyembah Tuhan palsu, dia tidak tahu kalau itu ucapan Yesus yang ditiru oleh Thomas. Yohanes 17, dia mengatakan kepada Allahku dan kepada Allahmu. Thomas mengutipnya di data 28-nya kemudian. Lebih dulu Yesus mengucapkan Allahku dan ilahmu, Allahmu, daripada Thomas.
Kupikir berisi kawan-kawan. Cewa saya. Kupikir hebat. Ternyata cuman framing penampilan aja. Kayak orang Arab. Lucu dia, lucu. Iya, penampilannya sok ke Arab-Araban gitu. Waduh, timur tengahan. Ternyata ilmunya kosong gitu. Pekok gitu. Allahu Akbar. Ya, anggap saja hiburan ya. Sahabat-sahabat. Yang penting sahabat sekalian, saya sudah katakan kepada dia, Yesus kapan jadi raja? Raja perkasa, ya kan? Jadi RT aja gak pernah. Tapi dia balik lagi, kamu katakan Nabi Muhammad tidak pernah jadi RT. Parah. Kasihan ini manusia palsu ini. Tapi alhamdulillah kita puas Gurunda. Selama ini kan mereka selalu framing Gurunda takut sama si siapa? Yosef lah apalah, ternyata mereka sendiri yang Masa sih? ketakutan. Iya. Kayak gitu mereka. Itu sering iya. Sama si Yosef, sama si Edis, Gurunda itu takut katanya kan, kata mereka nyamperin si Yosef, si Edis. Banyak yang ngetik kan di bawah. Nah buktinya sekarang bubuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah puas aku hari ini, puas banget. Puas sampai kejar-kejar saya lihat. Izin. Kalau Bang Juma takut, Bang Juma datang. Kenapa di mute dan di kick? Biarkan aja bertahan di situ. Adil kalau perlu kan. Gitu. Berapa kali saya di kick Bang, menandakan memang beliau takut. Ya saya 96 rekaman saya dibawa-bawa, pengakuan saya di depan guru-guru kita dibawa-bawa. Ya sudah, itu kan pengakuan saya dan saya jujur. Kalau itu satu kehilapan dan satu kesalahan, faktanya saya ngakui. Saya masuk langsung saya bersyahadat untuk membuktikan bahwa guru kita itu nggak paham apa yang saya sampaikan itu. Ada yang melatar belakangi, bukan tanpa alasan. Lalu saya dituduh sebagai orang yang menganut aliran tasawuf katanya. Nur Muhammad kata beliau. Lucu orang ini. Lucu dia. Mereka ini loh Bang Juma. Tadi dia membawa majelis ulama mengeluarkan fatwa, nggak ada MUI mengeluarkan fatwa di situ, nggak ada. Itu satu. Orang-orang ini, guru-guru kita ini mendengarkan dari PT-PT dari Oten. Bukan mendengarkan secara utuh penjelasan Yesaya 96. Di situ kan Kristen itu, di sana itu memaksakan Yesaya 96 itu untuk Yesus. Nah, Bang Juma kan memberikan edukasi tetap ngeyel. Jadi Bang Juma menutup bahwa seandainya ini bisa untuk orang lain, nubuatan ini untuk nubuatan lebih layak Nabi Muhammad SAW dibanding Yesus. Kenapa? Nabi Muhammad Raja Damai, bisa mendamaikan dunia. Yesus jadi RT aja enggak. Itu kan di sana ada latar belakangnya sehingga begitu. Nah, guru-guru kita ini mengambil ujungnya aja Bang Juma, tidak diambil secara utuh. Akhirnya mereka terprovokasi seperti itu. Betul Bang Handi. Yang dia tampilkan tadi itu bukan sekaitan dengan penjelasan Bang Suma. Yang disampaikan oleh ulama itu, di mana di situ diterangkan Majelis Ulama Indonesia, misalnya Buya Anwar Abbas, itu bukan membahas tentang Bang Suma, pernyataan Bang Suma tentang Yesaya 9 nomor 6. Itu pengakuan Majelis Ulama atau para ulama yang membahas tentang pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia, MPTTI, yang ada di Kota Medan. Gak ada hubungannya dengan ungkapan saya pada saat saya menyatakan Yesaya 9 nomor 6 itu. Kalau itu dipaksakan untuk Yesus, maka itu lebih pantas dicocokkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ingat, Allah yang dimaksud di situ bukan dalam perspektif Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana orang Kristen tidak mengakui Allah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka rasa Allah saya bawa ke sana, bukan terasa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi Muhammad, tapi Allah yang perspektif orang Karisteng. Parah dia mengganti. Parah. Kupikir dia hebat. Wah, ini hebat kayaknya nih orang Arab gitu. Orang tampilannya Arab, tampilannya Arab, tapi di dalamnya
pakaian kayak gitu dibungkus. Dalamnya babi itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Tapi Oke, dia nggak lanjut. bisa jawab tadi Bang Juma sebagaimana judulnya itu kan dia udah akui Yesus itu bukan Allah. Berarti judul kamu itu nipu. Dia nggak mau jawab itu tadi. Ya nipu lah. Itu tujuannya nipu. Apalagi? Nipu. Nipu dong. Sama seperti ketika dikatakan durian itu ikan. Nah, itu nipu. Yang percaya orang tulul. Masa durian adalah ikan? Nah, sama. Masa Yesus adalah Allah? Kan gitu. Jadi mereka orang-orang ini hanya modal apa ya bilangnya ya? Modal hujat, modal nista. Itu kan menistakan itu penampilannya itu kan menistakan itu, Bang. Sekali. Itu menghina kita itu. Karena Oke, itu kita Bang Juma progres dulu kegiatan kita yang semalam. baik, Bang Hendy. Tim kita yang Bang Juma syaratkan itu anaknya Ibu Ning, alhamdulillah tim API di Gorontalo. Beliau juga reporter, beliau juga seorang wartawan. Alhamdulillah sudah nyampe ke rumah beliau. Dan Akang ada video saya kirim, Akang nggak aktif HP-nya ya, bisa dibukain. Artinya kita Bisa kerja. kirim aja. Udah saya kirim. Oh bentar Bang Andi. Artinya kita ini benar-benar kerja, gitu ya. Ya, nah, jadi saya store ke rekeningnya dia ini ya, Bang. Ya, yang saya kirim ke Banyuma itu. Oke, baik, baik. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala ilaha illallah. Bisa dibuka Kang, biar netizen kita harus melaporkan kepada netizen bahwa kita itu kerja cepat. Ya bentar. Dibesarkan dong. Ya. Bentar ya. Jadi nggak debat yang tadi tuh? Insya Allah jadi bentar lagi mereka ke sini. Sekalian Kesini aja ya? Gurunda biar gak ngantuk ya. Siapa yang layani mereka? Gurunda lah sama Ustadz Alif. Gurunda sama Imoto tuh. Jangan saya. Enggak, gulunnya sama Ustadz Alif udah. Jangan saya Dinda, saya mau rehat, saya mau istirahat. Salah malah ke depan makin ganteng saya. Gurunda kalah ganteng sama saya. Saya udah sampaikan tadi sama Bang Kian Nih. Santan. Ya, dibuka aja. Kasih suara, Bang. Ya ntar. Atau cuma 2 kali pakai Kedengeran nggak? Ya. 2 kali 3. Ini saya sudah dengan Ibu Ning sama dengan anaknya. Alhamdulillah mereka kelihatan sehat dan insya Allah bisa tetap dalam perlindungan Allah. Dan saya malam ini memang sengaja sudah janjian dengan Ibu Ning untuk ngobrol-ngobrol santai sehingga kita bisa share-share dan tukar pikiran, dan insya Allah ini akan menambah silaturahmi untuk kita sama-sama memperkuat silaturahmi tadi. Oke, kawan-kawan. Bang, suaranya agak kecil. Udah habis ini. Ya udah, cukup. Jadi Terkait debat informasinya, malam ini, iya gimana Bang Andi? Silakan. jadi informasinya ya gitulah. Mereka ini satu kerudung berdua tuh, yang ibunya pakai handuk. Ya insya Allah bantuan segera ke sana ya, Banyuma ya. Oke, lanjut. Iya. Terkait dengan debat sebentar, ini aja Dinda Kores atau Ardiansa coba hubungi. Harus ada data karena kalau si siapa? Siapa yang dari Kristen siapa? Justin nggak tahu Justin sama siapa ya tadi Ustadz Alif. Nah, kalau Justin itu kan buka data dia. Bilang iya. sama Erben kalau nggak salah. Ah, itu. Kasih Dinda Ardiansa saja, Bang. Ajak beliau masuk sini. Ahimoto aja ini, Ahimoto kan raja data juga atau Bang Jibril gitu ya. Iya. Itu rencana Ini sih. orang moto ini.
Rencana sih akan diinikan lagi kayak yang di Zoom dulu, bolak-balik tiap hari itu debatnya. Tapi saya minta jangan sampai ada hujatan ya Ustadz Alif ya, sampai ada hujatan langsung di backlist. Iya nanti. Jangan seperti oten-oten yang kayak gitu itu, yang tukangnya hujat nggak jelas, yang anak-anak baru nongol itu. Iya, itu udah ada perjanjian Guru Nda. Kalau ada yang menghujat backlist. Biar saya bantu di sini aja. Saya malam ini istirahat. Udah Iya, sekalian. begadang terus Guru Nda. Kuat fisiknya. Bukan, ada materi yang saya harus dalami dari Dr. Sani Humunir. Oh iya iya. Baik teman-teman yang di YouTube, mumpung belum masuk ke ranah debat, ke ranah diskusi, silahkan dong tonton dulu channel YouTube-nya Bang Juma yang baru ya, Bang Juma TV Channel. Dibantu jam tayangnya aja teman-teman. Tinggal Zuma 2000 lagi. TV Channel. TV Channel. Iya. Teman-teman Keren itu namanya. mungkin bisa bergeser dulu di channel kita yang baru, Bang Zuma TV Channel. Oh ini ada Ustadz Besi itu yang kemarin mau donasi itu Bang Andi. Kalau nggak salah ya. Assalamualaikum Ustadz Besi. Yo ya kesana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rabbi, daripada kemarin bang mau ngomong sama abang, ya Allah. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini baru saya WA sama Bang Hadi minta tolong menaikin sebentar. Iya Ustadz. Ustadz di mana ini posisi? Di London. Oh, iya. Ya. Daerah mana itu ya? Surawako bukan? Beda? Tapi asalnya saya orang Singapura bang. Oh, Singapura. Kerja di sini. Di mana tadi? Diberitahu ada acara di pusat Jakarta, tapi nggak jadi. Dipindahin ke Bandung. Nih mau mau jumpa sama Bang Zuma, mau. Oh iya bang. Masya Allah, akhirnya dapat juga berbual bersama Bang Zuma ya. Iya, Masya Allah ya bang. Abang di sana profesinya di mana? Di ini pengkhotbah? Enggak, saya wah ceritanya panjang sih. Iya gimana bang? Daripada maksudnya dulu saya ini suka berdebat sama oten-oten semua orang Kristen kalau di USA atau di saya ada biasanya begitu, tapi akhirnya saya ini dikeroyok di Jakarta di Senayan dulu. Oh gitu. Sendiri kan berilmukan dengan Kristen Bible. Jadi saya tuh dulu belajar sama Syekh Ahmad Didat di Cape Town. Oh iya. Ya, Masya Allah. Jadi Bebal mana bang? Ustadz, bebal mana orang sana atau orang kita Indonesia? Kristennya? maksud saya tuh dulu saya tuh belajar di Cape Town di South Africa, dan kemudian saya tuh cuba berdebat sama orang-orang Kristen kan. Suksesnya tuh di US dan di London tuh agak gampang sih. Tapi apabila saya tuh di pesantren di Kalimantan, Banjarmasin, kemudian udah habis di sana, saya itu pergi ke Jakarta. Di sana cuba untuk berdebat sama orang Kristen. Tapi akhirnya saya dikeroyok. Oh gitu. Iya. Waktu itu masih muda lagi dong kan. Jadi bila udah bertahun-tahun, udah lama begitu, kelihatan nih Bang Zuma nih kayak macam ya Allah, macam aduh, kagum karena dulu kan saya coba sendiri tapi gagal. Jadi kali ini Allahu Akbar. Bang Zuma begini, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabb. Ya orang pengganti lebih gah gitu loh.
Masya Allah, ya Rob, ya Rabbi. Saya Allahu Akbar. Nggak gagal bang, nggak gagal karena penerusnya banyak, pelanjutnya banyak kan. dia, tapi saya udah tua bang, bukan muda lagi. Usia berapa sekarang abangku ini? 63. Masih muda. Masa 63 tua bang? Yang tua itu 75 ke atas. Kalau masih di bawah itu masih produktif. Aduh, 60-an sampai 70 itu produktif bang. Kakek saya masih di sawah itu. wih. Masih lari pagi tuh usia 70. Ya tapi kan maksudnya dulu tuh sendiri bang, tidak ada teman-teman yang satu apa itu, kirakan macam yang berani tahap kayak macam saya gitu. Jadi nggak berani sendiri berbekalkan dengan ilmu apa dengan ilmu Bible sendiri, tapi berjuang sendiri, teman-teman nggak ada. Iya, Jadi iya, iya. saya diberitahu oleh teman saya yang pulang kemarin, saya ke Tegal ada acara Asma tuh. Jadi teman saya ini kata, Bang Amin, tahu nggak sekarang Jakarta masih viral sama Bang Zuma nih. Dia itu lawan oten-oten loh, dengan fakta-fakta, dengan data-data loh, kayak macam Bang Amin gitu dia bilang. Saya langsung tonton loh, ya Allah ya Rabbi. Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Benar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Adi kerana saya dapat nombor HP-nya itu, jadi bisa WA dia untuk minta bantuan. Kalau ada live Bang Zuma, saya mau bicara sama Bang Zuma walaupun sementara, jadilah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Iya Ustaz, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Teman saya 2 orang tidak dapat saya kembalikan kepada Islam. Oh, ada yang sampai murtad? Iya, Allahu Akbar. kerana waktu itu saya dikeroyok. Alhamdulillah min zalik. Mereka merasakan saya ini gagal dalam memerangi Kristian untuk menarik dia ke jalan yang sebenarnya dong. Jadi sehingga sekarang dua-duanya itu udah murtad. Teman baik saya. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah, na'udzubillah. Saya berharap dia menyaksikan perdebatan Bang Zuma agar dia kembali ke fitrah semula, ya Allah. Amin. Emang mereka belum ke neraka? Belum bang? Masih di dunia? Belum? Masih hidup. Belum ke neraka. Masih hidup. Belum ke neraka ya? Ya mudah-mudahan berkesempatan kemudian untuk kembali ke fitrahnya menjadi manusia. Ya Allah. Ya Allah. Bang Zuma, saya terima kasih loh kerana dapat bicara sama kamu. Iya Ustaz. Saya juga bersyukur mendapatkan informasi dari Ustadz ini yang girah kita sebagai apologet ini semakin kuat dan semakin menjadi-jadi gitu. Ibarat kita ini baterai itu sudah full, benar-benar full dan siap tarung sampai kapanpun gitu Ustadz. Masya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih kerana sudi berbicara sama saya, Mas. Terima kasih. Iya, akhi. Baik, saya tunggu ya supaya hotel-hotel yang lain bisa dapat naik dan dapat mempelajari daripada Bang Zuma. Dan insyaAllah Allah turunkan taufik dan hidayah kepada mereka, insyaAllah. Amin. Allah Bang Zuma, jazakallah khair. Bi khair, akhina, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bang Yusuf. Ini saya kenapa dinaikin nih biar oten aja. Cuma saya mau curhat sedikit nih. Gak apa-apa Bang Nanda di atas Sebentar. Kenapa room Kristen ini carinya yang bukan botol sih, yang awam gitu. Saya tadi naik ke si Joseph gak pernah dinaikin. Terus kalau ada yang ini dia di Joseph gak pernah dinaikin.
Saya tadi dinaikkan itu dikira dikira bukan yang saya, dipikir yang bodoh. Makanya begitu saya naik gemetaran kan dia. Iya. Habis gitu saya naik turun dah, terus nggak pernah dinaikin. Bedanya komal Muslim dengan komal Kristen itu, kalau yang Kristen tuh carinya yang lemah kristologinya, yang lemah Islamnya. Sementara komal-komal Muslim itu cari Kristen yang pinter gitu. Masalahnya nggak ada. Lanjut. Sakit. Ya agak pilek ini. Emang ada yang pinter, Mang Danar? Itu Gurunda Zuma. Tadi saya lihat kan debat sama Joseph tadi. Itu yang dia tampilkan itu bukan fatwa buat Bang Zuma, bukan. Itu ada seorang ulama di tempat saya yang mengajarkan tentang marifat. Itu. Jadi dihantam Joseph itu video buat Bang Zuma, nggak nyambung sebenarnya. Tahu, paham. Bukan cuman itu, akhi, ada juga yang di Medan itu, yang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia, MPTTI. Iya, betul. Salah satu dari pemateri dari majelis tersebut itu waktu di Medan, dia pernah menyebutkan bahwa Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi sorotan. Data yang gak nyambung kok dihantamkan ke Bang Zuma gitu. Pengecut kali. Ya itu bilang tadi panik. Panik tadi. Tiba-tiba saya ada di depannya, panik dia kan. Dia lari ke Yohanes 20 nomor 28. Saya katakan itu ucapan Yesus. Dia ini kaget, terheran-heran. Dia tertawakan saya. Dipikir saya tidak tahu. Oh, itu ucapan Yesus gimana? Itu ucapan Thomas. Padahal itu ucapan Thomas yang lebih dahulu diucapkan oleh Yesus di nomor 12. Nomor 17. Di nomor 17-nya di Yohanes 20 itu, Yesus lebih dulu mengucapkan, "Jangan sentuh aku, wahai Maria. Pergilah kepada saudaraku, katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Nah itu Thomas juga ikutin. Di nomor 28-nya selanjutnya, Thomas menjawab, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ini ucapan yang lebih dulu diucapkan oleh Yesus. Aduh, makanya gimana ya teman-teman Kristen kalau mendengarkan yang seperti itu, tolonglah anaknya itu kalau lahir disunat dulu lah. Ini akibatnya tidak disunat, otak nggak berfungsi, nggak terbuka juga. Oh gimana mau disunat? Lahir langsung dikasih susu babi kok. Si Yosef ini waktu lahir langsung dikasih susu babi. Iya Bang Andi, nggak usah dibahas, dia nanti besar kepala dia. Nggak layak kok dia selevel Kepas, nggak ada ilmu. Ya, guru-guru semuanya biar ada room untuk Kristen, buat saya turun aja ya. Sudah ini Di sini dulu bentar, baru juga ketemu. kumpul semua, mana ada yang Enggak kan berani. nanti ini, Bang, nanti kan ada 2 orang dari Kristen atau 3, kami turun enggak apa-apa. Kami Iya. nyimak di bawah aja enggak masalah. Iya. Ini kalau kumpul semua kayak gini, mana ada yang berani, makanya saya turun aja. Ada nih. Kita sapa dulu nih tamu baru. Jerry di mic, dibuka mic-nya, Islam apa Kristen? Ini Kristen kayaknya. Kristen Tuh dong. kan. Oke, silakan. silakan Bang. Ada yang mau ditanyakan? Mendengar dulu deh. Oke, silakan. Atau mau ditanya? Salam kenal Bang Jerry. Iya. Lanjut. Iya. Adinda. Langsung kasih topik aja, jangan nyambung tadi. Menurut Pak Jerry, saya 96 langsung aja dibahas. Langsung, ya saya 96, silakan Pak Jerry. Biar jelas-jelasnya. Anda paham ya, Apa saya tuh? 96. Ya saya 96. Aduh, saya nggak bawa Alkitab. Ya udahlah, diberi contoh lah Mbak Juma, siapa kek? Langsung. Adinda Nathan ini yang hebat ini. Itu saya penasaran aja lihat dia punya tema Tuhan kok jejer 3 gitu loh. Ya kan Tuhan itu cuma satu Bang. Dan Iya Tuhan sih. itu mutlak absolut.
absolut artinya mutlak dari segala aspek. Kemudian Tuhan itu nggak mungkin memiliki kelemahan, Tuhan tidak mungkin memiliki cacat, kekurangan dan seterusnya. Seperti itu adanya. Jadi kami memahami ya Tuhan itu mustahil punya kelemahan, mustahil punya sesuatu yang kemudian bisa diselaraskan dengan makhluk, kan gitu. Nah, sedangkan untuk menutupi kelemahan konsep bertuhan di dalam agama Kristen, maka dikatakan kalau di Kristen itu ada Tritunggal. Nah, ini dia yang jadi masalah gitu, Bang. Iya, betul sih, karena Tritunggal juga itu doktrin dari bapak-bapak gereja. Jadi itu bukan lahir dari Alkitab. Nah, silakan teman-teman, mungkin ada yang mau pemanasan. Dinda Alif, Dinda Kuriosmoto. Siap. Silakan. Gurunda. Iya, silakan. Baik. Saya sedikit Gurunda ya. Tadi menarik melanjutkan pembahasan yang sebelumnya berkaitan di Yohanes itu. Yohanes 20. Oke, saya ingin tahu dulu dari Pak Jerry pemahaman imannya. Menurut Pak Jerry, Yesus itu harus dipercaya sebagai Theos atau sebagai anak Theos? Jadi kepercayaan saya saya tidak, saya kalau di Alkitab mungkin cuma 1%. Saya dalami itu Alkitab, cuma 1%. Cuma sedikit saya kasih gambaran bahwa kepercayaan kita di dalam Kristen, bahwa yang lahir itu Yesus dari anak darah perawan Maria, dia itu firman. Firman itu kan Allah juga, firman Allah. Dialah yang turun atau inkarnasi kali ya. Inkarnasi menjadi Yesus Kristus, menjadi manusia gitu loh. Begitu deh. Ya, baik. Gini loh Pak, saya kan membaca yang tadi dibahas di Yohanes 20 di akhir pasal dikatakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Theos, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, berdasarkan beberapa dalil di antara yang saya bacakan barusan, sebagai seorang Kristen harus mengimani Yesus itu sebagai Theos atau sebagai anak Theos. Boleh kasih jawaban yang pastinya, silakan Pak. Ya, jadi ceritanya gini, bahwa tadi kan saya paparkan bahwa dia itu firman yang Kemute. Lah, Bapak, ini pertanyaan saya sederhana sekali. Pertanyaan saya sederhana sekali. Maksud saya kembali kepada ayat yang tertulis. Ayat yang tertulis mengatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Theos, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Berdasarkan ayat ini dan beberapa ayat yang lain, Yesus itu harus diimani sebagai Theos atau sebagai anak Theos. Jadi dia maksud begini loh, Tritunggal ya. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen tidak memakai dogmatikanya Tritunggal itu susah kita mau terangkan. Jadi padahal ayatnya sudah dibaca berkali-kali. Bukan Tritunggal itu maksudnya saya itu percaya bahwa Yesus itu memang anak Allah, anak Theos lah. Saya tidak bisa sebut Allah karena nanti kalian semua tersinggung kan. Anak Tuhan lah. Dia itu memang diutus oleh Bapa Tuhan gitu untuk datang ke dunia. Ya tujuannya yaitu untuk disalib, menebus dosa, banyak perbuatannya deh yang tertulis. Ya makanya tadi itu ayatnya banyak perbuatan-perbuatannya yang kalau mau dipikir-pikir baru nggak cukup kali itu juga. Kitab mau muat semua itunya, perbuatan-perbuatannya. Baik, terima kasih. Makanya ketika ada Kristen yang mengatakan kalau posisi Yesus sebagai Theos itu sudah menyalahi isi kitab, Pak.
Ketika ada yang mengatakan di Yohanes 20 nomor 28-nya kata theos di situ kembali kepada Yesus, itu sudah salah. Karena dicatat kitab ini itu sedang menekankan harus dipercaya kalau Yesus itu adalah anak theos, bukan sebagai theos. Makanya kalau ada Kristen yang menjelaskan Yesus adalah theos, itu sudah keluar dari pengajaran yang tertulis di dalam kitab Bible-nya itu sendiri. Itu sudah sangat jelas itu. Makanya tadi diplesetkan dengan kata lain, Yesus adalah Allah dan lain sebagainya. Itu tidak sesuai dengan pengajaran yang tertulis di dalam kitabnya. Padahal Yohanes sendiri menutup pasal 28, di situ dikatakan supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak theos. Apa dalam bahasa istilah Yunaninya itu? Ho Christos, ho Hios, ho Theos. Gitulah. Ribet kali kan kita nyebutnya. Ya udah, Yesus sebagai Kristus, anak theos. Nah gitu simpelnya. Maka kalau ada yang menjelaskan dan mengajarkan Yesus sebagai theos, itu berarti keluar dari pengajaran kitab Anda sendiri. Kalau keluar dari pengajaran kitab Anda sendiri, berarti mereka masuk kategori antikris karena tidak sesuai dengan pengajaran Yesus. Iya, di dalam kekristenan juga kan terdiri dari banyak macam itulah. Denominasi ya, ada yang percaya dogmatika Tritunggal, ada yang tidak percaya, banyak, sehingga terjadi juga perpecahan di antara orang-orang Kristen. Di Katolik aja ada perpecahan, apalagi di Kristen Protestan. Kristen Protestan itu yang paling banyak perpecahan. Itu paling salah satunya perpecahan itu ya tafsiran, seperti terjadi Katolik Roma dengan Katolik Ortodoks waktu pada abad 10. Itu perpecahannya cuma karena satu ayat aja, satu tafsir kiri, satu ke kanan, ya pecah lagi dia. Begitu Bang. Oke, baik. Terima kasih Pak Jerry. Nah sekarang kalau Anda sudah percaya dengan yang tertulis di dalam kitab Anda, memang Yesus prinsipnya harus dipercaya sebagai anak theos. Dan memang istilah anak theos dikenal di dalam kitab Perjanjian Lama, tapi bukan pakai bahasa Yunani ya, sebagai Benai Elohim. Yesus sendiri mengajar di tengah orang-orang Yahudi, di mana dalam konsep pengajarannya tidak keluar, tidak berbeda dengan bangsa Yahudi. Coba, apakah konsep anak theos yang diajarkan oleh Yesus sejalan atau sama dengan pengajaran yang ada di Kristen dalam memahami anak theos? Kira-kira menurut Anda sama atau beda? Waktu di kalangan Yahudi juga, waktu Yesus ceritanya tampil lah, kan dia dari umur 12 dia tampil, hilang, nanti umur 30 baru tampil lagi. 3 tahun lah dia berdakwah di sana kan. Dia itu orang Yahudi tuh, dia itu selalu dikatakan dia penghujat Tuhan, penghujat Yahweh. Kalau orang Yahudi kan Yahweh itu nama Allah lah, nama Tuhan. Penghujat dia, karena dia selalu memang berkata di orang-orang Yahudi, saya ini anak Allah, saya ini diutus oleh Bapa ke dalam dunia. Makanya pernah ada lah, saya tidak bawa Alkitab tapi ada tertulis, karena dia pernah ngomong bahwa jangan sampai itu penjahat-penjahat dan pelacur-pelacur lebih duluan masuk surga daripada kamu. Maksudnya begini, itu cerita dia sudah tampil berbicara dengan orang Farisi, orang Saduki, semua paham-paham yang ada di sana. Mereka itu keras kepala, tidak mau mendengar Yesus gitu loh. Makanya Yesus ngomong, saya berbalik, saya ketemu dengan orang-orang penjahat, saya bercerita tentang apa yang saya alami, saya diutus oleh Bapa, mereka mendengar dan mereka bertobat, maka mereka selamat. Ya itu ceritanya itu, Bapak. Akhirnya pelacur-pelacur lebih duluan masuk ke kerajaan surga daripada itu para tokoh-tokoh agama. Baik. Jadi di kalangan Yahudi pun Yesus dibilang orang gila, dibilang penghujat Tuhan, macam-macam. Semua tokoh-tokoh agama pada zamannya Yesus tidak ada yang terima Yesus. Tidak ada. Baik Pak, saya kembali ke poin. Mohon maaf ya Pak ya, ini agak sedikit bergeser jauh. Begini Pak. Siap Bang. Oke, berangkat dari yang saya bawa tadi, Yohanes 20 nomor 31. Dan Yesus mengajar di tengah bangsa Yahudi. Bahkan ketika dia berdebat dengan ahli Taurat pun, dia mengutip kitab Yahudi. Artinya, pemahaman Yesus dalam doktrin imannya itu sejalan dengan orang Yahudi.
tidak keluar dari konsep pengajaran orang Yahudi. Misal, ketika Yesus mengutip di Yohanes 10:34, Yesus berkata kepada mereka, tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Theos. Dan Yesus mengutip itu, dan benar itu tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi. Dan di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan, memang ada tertulis di dalam Mazmur 82 nomor 6, memang ada bunyinya, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Theos dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Pemahaman Yesus, gelar sebagai Theos atau Elohim kepada manusia, itu dalam pandangannya, pemahamannya tidak keluar dari pemahaman orang-orang Yahudi. Karena dia mengutip kitabnya orang Yahudi. Di situ dijelaskan, ketika seorang utusan Tuhan, seorang manusia yang digelari sebagai Elohim atau Benei Elohim, atau dalam istilah Yunaninya sebagai Theos dan anak Theos, itu bukan berarti dia itu adalah Theos sesungguhnya. Dijelaskan di situ apa? Mengacu kepada tokoh-tokoh pemimpin dan hakim-hakim Israel yang ditugaskan sebagai wakil Elohim dalam melaksanakan keadilan, melindungi yang lemah dan menolong membebaskan mereka dari para penindas. Istilah ini, istilah anak Theos atau anak Elohim ini sekali-kali tidak berarti bahwa manusia berkemungkinan menjadi Elohim, tetapi bahwa hanya mereka dapat menjadi wakil Elohim dengan kuasa dan wibawa untuk menjatuhkan hukuman, melaksanakan keadilan. Nah, konsep seperti ini yang diajarkan oleh Yesus, dan Yesus tidak beda pendapat karena Yesus mengutip kitabnya orang-orang Yahudi, di mana ada istilah mengenal ada manusia diberi gelar sebagai Elohim. Contoh Nabi Musa, di Keluaran 7 nomor 1, dia diangkat menjadi Elohim. Apakah orang-orang Yahudi meyakini atau menyembah Nabi Musa sebagai Tuhan sesungguhnya? Tidak. Mereka tetap percaya Nabi Musa itu sebagai utusan Elohim yang menegakkan keadilan di muka bumi, atau juga sebagai Benei Elohim. Banyak gelar Benei Elohim. Itu Yesus mengutip semuanya di situ. Pandangan Yesus, konsep iman Yesus tidak keluar dari pemahaman orang-orang Yahudi. Karena Yesus mengutip kitab perjanjian lama, dan memang faktanya Yesus mengajar di bait Allah keliling, semuanya berinteraksi dengan ahli Taurat. Tidak ada yang beda pemahaman antara Elohim dan Benei Elohim, di mana ketika gelar itu disandingkan kepada manusia, atau istilah bahasa Yunaninya sebagai Theos dan anak Theos, ketika gelar itu disandingkan kepada manusia, dia itu bukan sebagai Tuhan yang sesungguhnya, tetapi sebagai manusia utusan Tuhan. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, apakah imannya Kristen sejalan dengan konsep pengajaran atau doktrinnya imannya Yesus, yang di situ adalah notabene sama dengan orang Yahudi? Oh, jelas jauh berbeda. Jauh Beda berbeda. banget itu. Mantap. Jauh. Saya akui, jauh loh. Karena orang Yahudi pun bodoh. Oke, baik, sedikit. Yesus. Baik, oke, baik, terima kasih. Kalau berbeda, sedikit Bapak habis ini jelaskan ya. Anda sudah mengatakan berbeda. Kalau Anda katakan berbeda dalam memahami sebagai Elohim dan Benei Elohim yang disandangkan kepada manusia, sementara Yesus sendiri sepakat dengan orang Yahudi, istilah Elohim dan anak Elohim kepada manusia itu adalah sebagai manusia utusan Tuhan, sementara Kristen berbeda dengan konsepnya orang Yahudi, pertanyaan saya, dari mana lahirnya konsep iman Kristen kalau tidak sejalan dengan orang Yahudi? Begini ya, di kalangan orang Yahudi pada waktu Yesus ada di sana, mereka pun tidak percaya bahwa Yesus sudah berapa kali mengatakan bahwa akulah Mesias, akulah yang ditunggu-tunggu, akulah yang pokoknya. Jadi orang bingung nih, orang Yahudi juga berhadapan dengan Yesus, karena kalau dikatakan Mesias dalam arti politik yang mau menyelamatkan orang Yahudi itu dari penjajahan Roma. Pokoknya macam-macam deh. Jadi makanya juga orang Yahudi pada zaman Yesus juga ada yang mengatakan Yesus anak manusia biasa, ada yang mengatakan Yesus guru, ada yang mengatakan Yesus nabi, imam, macam-macam. Tapi terus terang nanti di kalangan Kristen baru seperti lahirlah yang namanya Yesus itu firman yang menjadi daging, menjadi manusia.
Orang Yahudi tidak percaya sampai saat ini. Gitu, Bang. Oke, Pak. Terima kasih atas jawaban Anda. Tadi Anda sudah menjawab. Konsep pengajaran Kristen, doktrin imannya Kristen berbeda jauh dengan doktrin imannya orang Yahudi. Anda di situ sudah setuju. Oke? Tapi memang kitabnya orang Kristen separuhnya mengambil dari kitabnya orang Yahudi. Itu tidak bisa dibantah. Ya kan? Karena kitab perjanjian lama dijadikan sebagai nama kitab perjanjian lama, diambil dari kitabnya orang Yahudi. Nah sekarang Pak, dalam pemahaman orang Yahudi itu dijelaskan tadi, ada juga istilah sebagai anak Elohim dan juga sebagai Elohim, di mana gelar itu diberikan kepada manusia. Namun dalam pemahaman orang Yahudi, bukan berarti mereka itu adalah Tuhan yang layak untuk disembah, karena mereka semua percaya tetap itu sebagai utusan Tuhan dan bukan Tuhan. Bahkan Yesus sendiri yang mengajar di tengah orang-orang Yahudi itu sepakat, karena Yesus sendiri mengutip kitabnya orang Yahudi. Berarti doktrin pengajaran Yesus itu tidak keluar dari pemahaman orang Yahudi, di mana anak Elohim itu bukan Elohim, atau gelar Elohim kepada manusia bukan Elohim. Kalau demikian Pak, iman Kristen kitabnya sama, istilah anak Elohim, tertulisnya ngambil dari kitab Yahudi, tetapi pemahamannya berbeda dari orang Yahudi. Pertanyaan saya, yang mengusung konsep anak Theos adalah Theos itu dari pengajaran mana Pak? Sementara pengajaran Yahudi bukan begitu. Pengajaran Yahudi anak Theos itu bukan Theos. Bahkan yang mendapat gelar Theos sendiri pun bukan Theos. Tadi sudah kita bukakan ayatnya. Keluaran 7 nomor 1, Nabi Musa dijadikan sebagai Theos oleh Theos, tetap dia bukan Theos. Nah, orang Kristen yang mengimani anak Theos adalah Theos, atau manusia yang mendapat gelar Theos itu adalah Theos, itu ngambilnya dari mana doktrinnya Pak? Karena sudah bukan dari Yahudi. Boleh bantu Bapak jawab? Iya, itu kayaknya ya, karena saya kan awam, saya bilang tadi saya itu 1%. Cuma 1% saya punya pengetahuan dari Alkitab. Itu kalau saya lihat juga itu kan ada di Matius 28 itu, pengutusan kan yang dia utus, dia punya murid-murid ya. Dia suruh mengutus bahwa engkau pergi ke bangsa-bangsa, semua bangsa di dunia ini, ajar mereka semua dan baptis mereka semua di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi mungkin Pak, pertanyaan saya, dalam iman Kristen meyakini Yesus sebagai anak Theos, namun juga diyakini sebagai Theos, itu dari mana ngambilnya Pak? Kalau saya perbandingkan Pak, kalau ada dua konsep pengajaran, di mana pada zaman Yesus awal-awal apalagi sangat kental dengan mitologi Yunani, bagaimana pengajaran para dewa itu ada. Yang lebih tepat, anak Theos adalah Theos itu kepada konsep para dewa-dewa, bukan konsep pengajaran bangsa Yahudi. Anda setuju nggak di sini? Tapi orang Yahudi juga itu selalu mengucapkan Bapa. Jadi memang paling berpengaruh terhadap kekristenan, saya tidak ini ya, paling berpengaruh dalam kekristenan tentang Yesus, ajaran dari Paulus. Jadi garis besar kekristenan itu ajaran Paulus. Kebanyakan dari Paulus ajarannya. Dia yang paling banyak susun kitab-kitab di Injil itu. Di Kisah Para Rasul paling banyak dia. Surat-surat dari Paulus. Karena si Paulus ini memang dia asli orang Yahudi dia. Iya Pak. Makanya saya bilang kitab yang ngambil dari bangsa Yahudi, tapi nuansanya diambil dari luar Yahudi. Yang cocok kalau kita membaca, apalagi membaca sejarahnya, itu kan mengambil konsep dari pengajaran mitologi dewa-dewa Yunani. Itu tidak bisa disangkal. Kecuali memang ada data penyangkalnya. Karena kalau kita merujuk kepada pengajaran bangsa Yahudi, tidak ada konsep yang namanya tri-trian. Kalau kita buka sejarahnya,
memang pengajaran konsep seperti ini tidak lepas dari pengajaran waktu itu adalah ajaran-ajaran yang pahamnya terhadap dewa-dewa. Tapi kan Itu saya nggak katakan lepas dari tadi itu, bahwa Pak. tapi saya katakan tadi Yesus pun sendiri mengucapkan bahwa baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gitu. Ya, bukan berarti di situ Yesus ngajarin 3 Tuhan, Pak. Halo? Halo? Iya, bukan berarti Yesus sedang mengajarkan 3 Tuhan. Ini saya punya data menarik nih, Pak ya. Punya data menarik, saya bacakan aja. Maaf, Pak, sorry banget Pak. Saya mau ini dulu jemput saya punya istri ya, ya. Soalnya saya siap, parkiran siap. ini, saya mau jemput istri. Nanti Siap, kalau bisa, siap. saya naik lagi ya. Kalau bisa saya naik lagi ntar ke sini, kita sambung lagi deh. Makasih ya. Makasih Pak, Siap, makasih sama-sama. semuanya. Mohon Siap. maaf kalau saya punya ada kata-kata yang menyinggung perasaan Anda semua ya, mohon maaf ya. Aman, tidak ada. Oke, makasih. Justru kami mohon maaf juga ya. Sama-sama. Iya, makasih. Oke, sama-sama Pak, makasih. Ya, maaf para guru semua ya. Aduh, jadi aku makan waktunya. Dari kemarin saya bahas tema ini, apa boleh buat? Diakui konsepnya bukan dari sejalan dengan ajaran Yesus atau ajaran orang Yahudi. Nah, pertanyaannya berani jujur atau tidak? Kita lihat sejarahnya, konsep Trinitas itu dari mana lahirnya? Barulah di situ dimakan. Silakan makan konsep mitologi Yunani. Kalau jujur, habis perpuluhan, hilang pada kabur jemaat. Nah, itu dia. Ini Justin janji jam 8 ya, sekarang udah jam setengah 10 nggak datang, artinya mungkin nggak jadi ya, Kang Alif. Padahal udah saya share. Padahal udah saya lewat share. jauh waktunya. Iya. Udah 1,5 jam. Ustaz Alif sama Akang Kian Santang, Bang Zuma, Bang Handi, Bang Yonat, saya turun dulu ya. Mau istirahat, kepala saya sakit. Oh iya, siap. Iya. Jangan kebanyakan makan oten makanya. Iya, tadi debat sama pendeta sayur ayam tadi di sebelah. Aduh, banyak ngaconya juga rupanya. Parah itu. Dia bilang, kalau kau mengatakan kurios dan teos diketawakan orang Kristen. Kristen tidak mengenal itu, bilang ke saya. Lah, itu kita bahas nih kok malah Kristen nggak kenal. Makanya semua nggak ada yang benar dari mereka itu, Ustaz Alif. Ada-ada aja. Oke, Ustaz Alif semuanya, Akang saya izin turun dulu. Syukron jazakallah semuanya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh menyampaikan satu hal nggak terkait dengan Yohanes 20 nomor 28? Boleh. Ya, setelah itu saya turun ya karena sudah banyak para guru di sini. Aku juga agak kurang enak badan ini. Boleh digedein sebentar enggak? Boleh, bentar ya, bentar. Bang Nandar, wih, open cam. Bang Nandar, cepat sehat ya. Ya, udah Bang Nandar. Nah, oke, sekarang mana nih? Sebentar aku atur waktunya nih. Kadang mati sendiri kalau sebentar ya. Sabar, gimana pengaturannya nih? Bentar ya, sabar ya. Innallaha ma'as-sabirin. Pengaturan waktu tampilan 5 menit. Oh, tunggu. Oh iya, pantesan sebentar nih. Waktu tunggu tampilan layar 5 menit. Oke. Nah, teman-teman, kasus Yohanes nomor 20 pasal 20 nomor 28 itu adalah kasus nominatif.
Kasus nominatif itu adalah sebuah kasus di mana orang berbicara tetapi objeknya bukan yang ada. Maksudnya gini, sebentar aku cari retorika yang bagus nih. Kasus nominatif itu adalah sebuah kasus ketika seseorang berbicara itu tidak berbicara kepada objeknya bukan orang yang sedang diajak berbicara. Oke, saya kasih contoh nih ya. Teman-teman buka di dalam Yohanes 14 nomor 2. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus pokatif, bukan nominatif ya. Jadi kalau kita lihat Yohanes pasal 20 nomor 28 itu kasusnya nominatif. Nah, kalau kasus langsung, jadi gini, ini contoh ya, ada seseorang yang bernama Judas, tetapi Judas ini bukan Judas Iskariot. Jadi Judas di sini bukan Judas Iskariot. Nah, memanggil Yesus Lord itu menggunakan kurie. Nah, kurie itu adalah kasusnya pokatif. Jadi kalau pokatif, ketika Judas mengatakan kurie ya kepada Yesus langsung gitu loh. Misalnya aku sama Bang Moto nih, kurie Moto. Nah, itu berarti aku ngomong sama Bang Moto. Aku berbicara di depan Bang Moto, kurios. Nah, itu bukan ke Bang Moto, meskipun aku ngomongnya di depan Bang Moto, sama. Nah, ini kita lihat sekali lagi, Yohanes 14:22, itu kasusnya pokatif. Nah, saya ada bukunya ya teman-teman ya. Kasusnya adalah kasus pokatif. Pokatif ini ya, ngapain aku ngejelasin? Ada bukunya juga di sini. Ini bukunya bahasa Yunani Koine. Nah, ini kasus namanya kasus mana tadi tuh? Sebentar ya, sorry ya. Sabar nih. Nah, teman-teman, nih contoh ya. Ini nih yang saya maksud nih. Kasus pokatif ialah kasus seru. Kasus pokatif dipakai bila berkata-kata kepada seseorang. Nah, ini ya. Kasus pokatif ialah bila berkata kepada seseorang. Misalnya aku manggil Bang Moto nih, kurios Moto, salah. Harusnya kurie Moto karena di depan aku gitu loh. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Yohanes 20 nomor 28. Ya. Nah, teman-teman, ini kasusnya bukan kasus pokatif. Coba kita lihat ya. Ini Yohanes 20 nomor 28, kasusnya adalah kasus nominatif. Bagaimana cara ngeceknya? Ini di sini. Nah, teman-teman lihat nih. Case nominatif, bukan pokatif. Jadi, ketika Thomas menyeru, ya ini kan di dalam bahasa Yunaninya, Avekrite Thomas kai eifen hauto ho kurios mau kai ho theos. Ini bukan kepada Yesus. Contoh nih, contoh real ini waktu saya kecil. Saya waktu pulang sekolah itu masih pakai seragam, langsung naik sepedaan gitu kan. Ibu saya, Nandar, balik saya ya Allah, ku bantongor ting sia balik. Madang heula atuh, nyatu heula sia. Can seragam can diganti geus ulin, madang heula. Beul kuluh sia. Nah, bahasa Sundanya ya, saya transit ke dalam bahasa Indonesia. Nandar ya Allah. Nah, Nandar ya Allah yang dimaksud ibu saya, Nandar ya Allah itu bukan saya yang Allahnya bukan. Tetapi contoh ya Allah Nandar itu sama kasusnya di sini nih. Jadi si Thomas berbicara ya itu bukan kepada Yesus ketika menyatakan ho kurios mau kai ho theos, ini kasusnya nominatif. Baik yang menyebut Yesus kurios maupun yang menyebut God sebagai theos. Ya, ini adalah kata seru kepada bukan Yesus. Jadi misalnya begini, misalnya saya ketemu Bang Kian Santang di bandara misalnya, tapi kita tidak punya rencana untuk bertemu. Ya Allah Kang Kian Santang. Nah, ya Allah di sini merujuknya kepada Allah, bukan kepada Kang Kian Santang gitu loh. Kalau kita lihat di dalam gramatikal Yunaninya, di sini bukan menggunakan kurie atau krie, bukan, tetapi menggunakan kurios. Kurios ini kasusnya nominatif. Jadi ketika seseorang menggunakan kasus nominatif, itu bukan berbicara kepada orang yang sedang diajak berbicara, paham nggak?
Kak Bang Juma, ya Allah, bukan Bang Juma adalah Allah, bukan. Tetapi saya kaget gitu kan. Saya kaget menyebut Allah di depan Bang Juma misalnya. Oh kayak gini Ya Bang Andar. Allah. Ya Allah, gelis-gelis deui ngai maneh gitu ya. Hah? Ya Allah, gelis-gelis deui ngai maneh gitu. Sama itu. Begitu. Misalnya ada cewek cantik. Ya Allah, gelis. Bukan Allah yang cantik gitu loh. Tetapi karena kita ada sebuah keterkejutan. Dan kalau kita melihat di dalam konteks dan perikop ayat itu, memang kan Thomas nggak percaya kepada Yesus gitu kan. Makanya dia kaget gitu kan. Begitu ya, mudah-mudahan dipahami. Ini rujukan yang saya punya, yaitu bahasa Yunani koine. Jadi bukan asbun ya, bukan asal bunyi, tetapi ini berdasarkan gramatikal bahasa Yunani itu sendiri. Dan teman-teman bisa ceknya langsung. Ya, bisa cek langsung. Ini contoh kasus nominatif bentuk sebuah kekagetan. Nah, kalau misalnya bentuk berbicara langsung ini, Yohanes 14 nomor 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, ini kepada Yesus, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau, ini Tuhan terjemahan ya, dalam bahasa yang mudah dipahami dan bahasa yang benar, Tuhan. Nah, kalau ini baru menggunakan kurie, karena ngomongnya langsung kepada Yesus, ditujukan kepada Yesus. Kita buka sekali lagi Yohanes pasal 14 nomor 22. Nah, kalau Yohanes pasal 14 nomor 22, coba langsung kurie di situ, bukan kurios, karena direct gitu. Nah ini ya, say to him Judas not Iscariot, Lord then what? Sebentar, mana nih? Kok? Lord then what has? Pokoknya bahasa Inggris lah. Nah kalau di sini kan kurie, di sini kurie kan? Kan kalau kita lihat bentuknya di sini, nah bentuknya adalah, sebentar mana tadi? Oh bukan ini, ini. Ini teman-teman ya. Di sini kurie, kita lihat di sini case-nya apa? Nah, case-nya adalah pokatif. Jadi Yudas berbicara kurie itu ditujukan kepada Yesus, makanya bentuknya pokatif. Kalau pokatif di sini, nah ini contoh pokatif nih. Sabar sedikit ya, aku agak gimana ini? Nah ini kasus vokatif ialah kasus seru. Kasus vokatif dipakai bila berkata-kata kepada seseorang. Nah ini kalau yang Yohanes 14 nomor 22, Yudas yang bukan Iskariot langsung berkata kepada Yesus, makanya vokatif. Kalau Yohanes 20 nomor 28, kata kurie, kata Tuhan itu bukan ditujukan kepada Yesus. Ya Allahku, ya Tuhanku, bukan ditujukan kepada Yesus. Mudah-mudahan paham. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui atas keterbatasan ilmu yang saya miliki, hanya bertujuan implementasi dari firman Allah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Mantap. Bang Andi, ada tamu Bang Andi. Tapi kalau udah terlanjur orang mendarah daging bintang timur, itu nggak bisa mengikuti bagaimana penjelasan Bang Nandar, karena bintang timur itu membolak-balikan apa yang dia sebut, ya itulah yang terjadi. Jadi kalau Thomas mengatakan ya Tuhanku ya Allahku, ya yang di depannya itu yang Tuhan, tapi tidak konsisten. Itu bukan ya. Giliran si ya Allah, Kepas, ya Tuhanku itu bukan kepada Yesus. Iya, kalau orang normal. Tapi kalau orang terpengaruh bintang timur, apa yang dia sebutkan, apa yang ada di depannya, ya itu Tuhan ya itu. Ketemu babi gemuk-gemuk, ya Tuhanku, ya Allah, ke babiku gemuk-gemuk. Berarti Tuhannya yang mana? Tuhannya yang mana? Ayo. Saya nggak konsisten gitu loh. Nggak konsisten dia. Mestinya kan konsisten gitu loh. Ya Kepas semua yang lain-lainnya itu tadi ilmu gramatikal
atau bagaimana membaca, mengerti bahasa, diterangkan, menerangkan, merangkan, diterangkan. Kalau Yunani Koine seperti itu tadi penjelasan Wanandar ya. Jadi janganlah sesuatu itu dibolak-balik demi bintang timur, memaksakan anak orang ini adalah Tuhan. Jadi di sana Thomas itu takjub, merasa heran. Ya Tuhanku, ya Allahku, ketemu Yesus gitu loh. Ya berkat Tuhan lu bisa ketemu gitu loh. Ya Tuhan, ya Allah, cewek ini cantik-cantik. Berkat Allah ciptaannya cantik. Bukan cewek itu yang Tuhan gitu loh. Kalau tidak ada, kalau non bintang timur. Tapi kalau bintang timur, ya udah. Siapapun yang dia temui menyebut kata Tuhan, pasti itu Tuhan tujuannya gitu loh. Masuk gereja misalnya, ya Tuhan, nah, pendeta bisa jadi Tuhan. Kalau memakai itu tadi, ya memakai Thomas, pembuktian Yesus Tuhan, sayangnya tidak konsisten. Kira-kira begitu. Lanjut. Ya, ini ada tamu Ginting Munte. Amer. Dibuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim Bang Ginting. Muslim Bang, Muslim. Baik. Alhamdulillah Muslim. Amer Muslim apa Kristen? Okay. Amer. Oh, nggak ada suara. Ada harapan sejuk Muslim apa Kristen? Harapan sejuk. Muslim, Bang. Oh, Muslim. Ada yang mau disampaikan, Bang? Silakan. Kita gantian sama yang Kristen ya, biar ada diskusi ya, Bang. Oke, Bang. Saya sampaikan semoga sehat-sehat semua apalagi Islam ini, semoga berkah lah semuanya, membasmi para oten semua. Ya, saya izin turun dulu ini. Ya. Itu ntar dulu di bawah harus saya jawab nih. Rahmat Rep Andi Selebes nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarang. Emang gue Yahudi? Daripada lu bikin Tuhan baru. Justru kami Islam itu wajib 5 kali sehari menyebut Allah, menyebut nama Allah begitu. Bahkan pakai toa. Gitu ya. Tapi saya Yahudi dilarang menyebut nama Tuhan sembarangan. Kira-kira gitu. Woi, Rahmat lu next inilah. Di mana yang seperti itu? Sambil nunggu Bang Kores ya hasil rapat Bang Andi. Waduh, ada si Napiri nih. Assalamualaikum. Gedein suara lu lah. Assalamualaikum. Waalaikum ya ahli neraka. Gimana lu Muslim? Dia lagi jualan cilok itu, nuk katanya. Gue yang lewat roti. Kok enggak lengkap salamnya? Udah itu lengkap. Waalaikum ya ahli neraka. Itu ibarat pakai baju, ibarat pakai baju nggak pakai celana. Lu ngerti nggak artinya Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Ngerti nggak artinya? Ngerti. Apa? Kiranya keselamatan melimpahi kamu. Keselamatan dari mana? Tuhan. Tuhan siapa? Ya Tuhan. Siapa nama Tuhan itu? Tuhan Yesus, no. Emang ini dia yang buat si kacang masuk penjara. Yesus ditambahin di situ. Dasar gue celok lu. Makanya kami nggak jawab berasalamu itu. Oh gitu. Ya iyalah. Oke. Lanjut Ustaz Alip, itu ada seseorang tuh yang perlu diluruskan dulu tuh. Bintang timurnya harus diusir, Ustaz. Lanjut Ustaz. Ini sudah agak akut ini. Anak ini sudah akut ini. Ustaz Alip. Pak Ustaz Alip agamanya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namanya apa? Saya Muslim, agama saya Islam. Kalau Napiri kan masih menuhankan anak orang kan? Islam. Bener nggak? Pak Ustadz Alip Islam.
Loh, kalau saya Islam. Ya, terus saya nanya, kalau Nabi Muhammad agamanya apa? Islam. Berarti Pak Ustadz Alif pengikut Nabi Muhammad. Saya mengikuti ajarannya, betul. Oke, Pak Ustadz Alif Sunni apa Syiah? Nah, nggak pakai merek. Muslim. No, kok gitu? Loh, pengikut Nabi Muhammad itu dikatakan Muslim, bukan dikatakan Sunni Syiah. Loh, terus katanya ada Islam Sunni, Islam Syiah. Ya itu kau aja yang bilang. Pertanyaan Nah, Muhammad itu Islam. Sekarang enggak, Nabi kami itu tidak mengenalkan merek-merek begitu. Sebagai Muslim aja. Bahkan perintahnya di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan sebagai Muslim. Kalau Anda pengikut Yesus atau bukan? Berarti Pak Ustadz Alif bukan Islam. Innalillahi wa rajiun. Ini kadang-kadang agak susah aja ngobrol sama anak ini. Soalnya Pak Ustadz Alif kan Islam. Ditanya Napiri, sekali-kali lu jawab. Dengar gak sih orang lagi ngomong? Gue lempar juga di sendal nih. Pertanyaanku belum dijawab. Muhammad Udah. Islam. Sekali lagi lu dengerin dulu pertanyaan Ustaz Alif. Dengerin. Ya. Oke, Napiri, kalau Anda itu pengikut Yesus atau bukan? Nah, ini nih, kalau udah kebakaran jenggot tanya balik. Nah, jenggot saya belum kebakar, ini aman. Ya udah, jawab. Kalau saya tadi udah jawab ya. Saya ini Muslim, mengikuti ajaran Nabi kami, di mana beliau mengajarkan agamanya adalah Islam. Begitu. Kalau Anda mengikuti Yesus atau tidak? Katanya Islam tuh ada Sunni, ada Syiah. Ini lama-lama saya banting juga nih. Udah. Gua nggak nyambung ngobrolnya, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau dia mau jawab kakmat itu. Sebagaimana pertanyaan. Makanya. Nabi Muhammad Islam, ya kami Islam. Yesus agamanya apa, kamu agamanya apa, beda agama sama tuannya. Kena semuanya langsung kepalanya kalau mau jujur tuh. Iya nggak Ustaz? Itu dia kenapa kan dia nggak berani jawab dengan jujur kan? Nggak berani dia jawab kayak gitu. Ya karena apa? Bingung dengan agamanya, bingung. Udah Tuhannya turun langsung ke bumi, bukannya makin gampang, malah makin bingung. Makin bingung Oten. Sesama mereka aja masih berantem sampai sekarang, kayak tadi Luga di sini. Habis Oten dibantai sama Luga, semuanya dikatakan neraka, mampus loh. Aduh, ya Allah. Kau bilang makin bingung Oten, sedangkan Oten sudah yakin kok. Kau bilang makin bingung, kau yang bingung itu. Oh, Anda yakin ya? Anda yakin ya? Iya. Oke. Kau yang bingung? Anda mengikuti Yesus atau tidak? Loh jelas, saya pengikut sejatinya Yesus. Oke, Anda pengikut sejati Yesus. Kalau yang baik, ini agama Yesus. Israelit. Aku pengen tahu dulu. Yesus disunat, kamu disunat atau tidak? Ya, mau saya disunat atau tidak disunat itu tidak jadi masalah bagi saya. Loh, orang saya tanya, Yesus kan disunat. Anda disunat atau tidak? Kalaupun saya katakan disunat, apa gunanya? Anda tahu. Alamak, saya nggak pakai eho ya. Nggak gini loh, kalau Anda tidak disunat sementara Yesus disunat, Anda katakan pengikut Yesus, Yesus sebagai guru dan Anda sebagai murid, berarti Anda murid pembangkang. Seperti peribahasa, guru kencing bersunat, murid kencing berkuluk. Ini nggak nyambung. Masalahnya itu tidak penting yang kau tanyakan itu. Ya buat kau kan nggak penting. Buat pengajaran Yesus itu penting. Karena orang yang tidak bersunat dilarang masuk ke tempat yang suci. Lalu di mana Yesus mengajarkan untuk sunat? Di mana?
Lah, Yesus disunat apakah itu bukan sebuah pengajaran? Iya, Yesus disunat itu karena dia orang Yahudi. Oke, terima kasih. Karena Yesus orang Yahudi, Yesus tidak pernah mengajarkan sunat secara jasmani. ya karena di orang Yahudi yang namanya sunat itu tidak perlu capek-capek mengajarkan lagi. Mereka sudah paham. Itu sudah ajaran turun-temurun. Dan Yesus sebagai orang Yahudi, betul dia disunat. Makanya Anda jangankan menjadi pengikut Yesus. Masuk golongan Yesus aja tidak. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk sunat jasmani. Yang Yesus ajarkan adalah sunat rohani. Lah, Yesus disunat apanya? Yesus disunat jasmani karena dia orang Yahudi. Ketika Yesus sudah mengajar, dia mengajarkan bukan sunat jasmani lagi, tapi sunat rohani. Ya, Yesus mengajar di tengah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sudah paham yang namanya sunat itu nggak perlu capek lagi teriak-teriak. Hanya orang di luar Yahudi itu seperti Anda yang berusaha membangkang pengajaran itu. Karena menurut Anda sunat tidak penting. Kalau Yesus nggak perlu capek lagi mengenalkan tentang pengajaran sunat. Tapi itu pengajaran yang sudah diamalkan turun-temurun. Di belakang box itu nggak ada. Nah, ini bedanya. Katanya tadi mengaku sebagai pengikut Yesus, berarti sebagai pembangkang Yesus. Oke, jelas ya? Jelas? Berikutnya kita bahas. Kenapa jadi sibuk gini? Bang, kalau lagi kerja, kerja dulu aja. Di-mute aja dulu, Bang. Selamat malam, Bang Setia. Malam, Pak Ustadz Ali. Udah sembuh dari pukulan lu gak? Mana lu? Tadi di sini dia, Bang, ya? Lah, tadi di sini bukannya Anda yang jadi dipukulin sama dia, gimana? Aduh. Ya, itu tadi. Ngomong-ngomong, coba kalau Anda mengikuti pengajaran Yesus, Anda termasuk disunat atau tidak, Bang Setia? Saya disunat, Bang. Disunat? Iya. Menurut Paulus, jikalau engkau menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Cari lagi sambungannya, Bang. Paulus itu, Bang, Paulus itu yang kemudian datang. Kan sebenarnya Paulus itu bukan nabi yang bukan rasul. Yang Paulus itu kan tidak diakui, Bang. Oh, tidak diakui ya? Berarti memang pernyataan Paulus itu melanggar pengajaran Yesus ya, karena bukan sesuai dengan pengajaran Yesus, betul? Bukan melanggar. Paulus itu yang mengobrak-abrik pengajaran Yesus, bukan itu yang mengobrak-abrik. Itu maksud saya, mengobrak-abrik ya. Nah, Anda tidak percaya dengan surat-surat Paulus gitu, bocah, harus tegas tuh. Nggak, ini menurut Bang si Bocah, Setia. Bang. Bisa nggak saya tanya si Bocah? Silakan. Bang Bocah, kamu kan bilang disunat rohani, apanya yang disunat itu, Bang? Yang namanya sunat rohani itu sunat hati, bukan seperti sunat jasmani. Yang namanya jasmani itu kan kulit tubuh itu. Kalau rohani itu pikiran yang disunat. Emang roh itu ada hatinya, Bang? Lah inilah kalau pikiran sesat ya memang begini, otak sumbu pendek ya memang begini. Kalau sunat hati, pahami dulu kata sunat. Sunat itu adalah pemotongan kulub. Jadi kalau sunat rohani, sunat hati ya abang dibedah dulu baru dibuka hatinya, Bang, dipotong separuh gitu. Ya itulah karena sumbu pendek Anda, maka Anda tidak mengerti maksudnya sunat rohani seperti apa. Pikiran Anda ketika dikatakan sunat, maka ketika sunat hati, maka hati juga harus punya kulit. Itu pikiran Anda, karena pikiran Anda pendek, sumbu pendek Anda sama seperti teman-teman Anda yang lain. Kamu bilang saya pikiran pendek, sementara kamu mengatakan hati.
Hati itu bukan rohani. Hati itu ada yang di dalam diri kita, itu hati. Jadi kalau hati yang disunat itu bukan rohani namanya, tapi sunat hati. Kalau roh itu tidak nampak. Roh itu tidak terlihat. Tapi kapan kamu sudah ikatkan dengan hati? Bentar Bang Bocah. Meluas. Kalau kamu kaitkan sudah dengan hati, disunat hati, rohani, tapi kamu sambung dengan hati. Hati itu dalam tubuh manusia, organ tubuh. Itu. Kalau sunat rohani, saya percaya. Tapi kalau sudah bilang sunat rohani, hati yang disunat, itu sudah berlainan. Tabrakan namanya itu, Bang. Kamu tabrak mobil mogok, gitu. Rohani itu tidak terlihat. Tapi kapan kamu sudah bahas masalah hati, ya hati itu salah satu organ tubuh dalam diri kita, gitu. Jadi kamu dibedah dulu sama Tuhanmu, baru dipotong sedikit. Tuh. Itulah karena kau sumbu pendek, makanya pikiran kau seperti itu. Nah inilah orang pemahaman yang amburadul ini. Gara-gara si Paulus ini. Lanjutlah, Bang susah Bocah. diobati ini, Bang. Bang Bocah, saya izin bertanya. Ini kan termasuk Paulus juga kan gitu ya. Sebentar saya tunjukin screen. Yang tadi di bawah Ustadz Alif kan. Gimana cara gedenya? Kenapa kau bawa surat-surat Paulus? Ini kan masalah sunat. Tunggu dulu ya, sabar ya. Dalam Galatia 5 nomor 2. Paulus, tapi kau jilat pantatnya Paulus. Tunggu dulu, enggak, saya hanya bertanya dulu. Sabar dulu Bocah ya. Bentar ya, sabar ya. Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu. Sabar dulu, nanti ada waktunya ya. Jadi dalam Galatia 5 nomor 2 dikatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ya kan? Si Paul berkata kalau barang siapa yang menyunatkan dirinya, berarti Kristus nggak berguna kan? Nah pertanyaannya, Yesus kan Kristus. Nah Yesus ini kan sunat. Berarti gelar kekristusannya itu nggak berguna dong buat dirinya dia sendiri. Ya artinya kalau kami mau menyunatkan diri lagi supaya mendapatkan keselamatan, artinya itu Yesus tidak berguna. Karena Yesus sudah melaksanakan semuanya itu. Kita tinggal percaya kepadanya. Semua itu sudah diwakilkan oleh Yesus, sudah dilaksanakan semua oleh Yesus. Maka orang-orang yang percaya itu sudah dianggap sudah disunat semua. Oke, gini, pertanyaannya paham nggak? Yesus itu Kristus nggak? Betul. Nah, Yesus itu kan menyunatkan dirinya nih. Berarti gelar kekristusannya dia nggak berguna dong buat dirinya dia sendiri. Iya, artinya Yesus tidak berguna kalau kau mau menyunatkan dirimu lagi. Karena Yesus kan sudah melaksanakan bukan. Nggak kesana. Nah, paham nggak pertanyaannya? Nggak kesana. Paham nggak? Si Paulus bilang, ya, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Yesus kan menyunatkan dirinya sendiri, ya kan? Dia juga Kristus kan? Ya kan? Nah, gelar kekristusannya gimana nih? Nggak berguna dong. Loh, artinya orang yang menyunatkan dirinya itu ya tidak ada gunanya karena Yesus kan sudah mewakili dia untuk bersunat. Jadi tidak perlu lagi dia sunat karena sudah diwakilkan oleh Yesus. Sudah sunat diwakili. Berarti Yesus yang sudah sunat ini gelar kekristusannya itu nggak berguna ya, kata Paulus ya? Bukan nggak berguna. Maksudnya orang kalau menyunatkan dirinya itu nggak berguna. Yesus menyunatkan dirinya nggak? Menyunatkan diri. Enggak, Karena Yesus menyunatkan dirinya sama aja nggak? dia tidak Kenapa? Yesus menyunatkan dirinya nggak? Jelas, dia kan menyunatkan dirinya ketika dia jadi orang Iya, Yahudi. berarti Kristusnya dia nggak sama sekali berguna. Sudah, menurut Paulus.
Maksud Paulus itu adalah orang yang menyunatkan dirinya itu tidak berguna Kristus baginya kalau dia menyunatkan dirinya. Contohnya kalau saya menyunatkan diri saya, berarti Kristus tidak berguna bagi saya kalau saya menyunatkan diri saya lagi. Karena apa? Karena Yesus sudah mewakili saya. Sama aja saya tidak percaya Di mana itu Yesus sudah berkata mewakili kalau saya, kamu nggak perlu saya sunat, saya sudah Kristus mewakili lagi. diri kamu. Kan Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, artinya kan ketika kami sudah Barangnya percaya siapa? kepada Yesus, kami sudah melaksanakan semuanya. Laksanakan semuanya apa? Kamu nggak sunat? Yesus sunat. Iya, karena Yesus sudah mewakili saya untuk sunat, maka saya tidak Gimana Yesus bilang saya itu apa saya mewakili Kurang kalian ajar gitu. juga si bocah ini. Masa Tuhannya mewakilkan kau sunat? Berapa kali dipotong itu Tuhanmu? Hantam kau nanti. Lah itulah bukti kemaha pengasihannya Tuhan saya kepada saya. Habis punyanya itu dipotong terus. Itulah salah satu bukti kemaha pengasihannya kepada saya, kepada manusia. Makanya dia tidak perlu lagi manusia untuk bersunat jasmani, tapi sunat rohani. Bentar, sunat rohani itu maksudnya mengikuti dengan ikhlas perintah Tuhan atau gimana? Betul. Nah, kalau betul ketika Tuhan memerintahkan bersunat, kamu ikutin nggak? Di mana Tuhan memerintahkan sunat? Tuhan. Nah itu di dalam kitab Kejadian 17. Nah, kalau itu bicara perjanjian lama, jelas sunat itu diberikan kepada Abraham. Nah, beserta keturunannya. Betul. Dan juga orang asing. Ya semua itu sunat. Di sini kamu disunat nggak rohaninya di sini? Ya ketika saya membersihkan pikiran kotor saya dari hal-hal yang tidak baik. Ketika orang mengikuti perintah Tuhan disunat kulit khatannya, itu sedang menunjukkan kalau dia itu adalah menyunat rohaninya. Dia menundukkan egonya, hawa nafsunya karena dia mengikuti perintah Tuhan. Bagaimana kau mengatakan disunat rohani sementara perintah yang sangat jelas aja kau bantah? Ya karena apa? Jasmani ini kan akan hancur di bumi. Jadi roh itulah yang harus dibersihkan. Kalau tubuh kita ini tetap dia akan hancur, akan mati. Jadi tidak ada gunanya. Yang penting itu adalah roh kita. Oke. Disunat Di dalam dalilnya, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Ini perintah Tuhan. Harus dibasmi ini. Itu betul, itu kan perintah orang Tuhan kepada orang Yahudi pada zaman perjanjian lama. Nah ketika Yesus datang, Bukan perjanjian lama, sunat itu perintah dari dulu. betul itu perintah, tapi kan karena Yesus sudah menggenapi semua itu, maka tak perlu lagi berlaku ke depannya. Perintah Capek itu mau hanya begini nih. berlaku sampai pada Sebisa mungkin membantah pengajaran Yesus. Jadi Kristen seperti Anda itu ternyata sebisa mungkin menyangkal pengajaran Yesus. Sebisa mungkin. Ya kan? Sementara Yesus sendiri tunduk kepada hukum Taurat, dia menjalankan hukum Taurat, bahkan dia itu disunat. Anda sendiri gimana caranya membantah pengajaran Yesus? Anda itu bukan pengikut Yesus. Makanya tadi saya bilang, buktikan kalau Anda pengikut Yesus. Ternyata memang Anda ini dalam satu pengajaran saja Anda sudah berusaha untuk membantahnya. Coba sekarang, kalau kita lihat pengajaran Yesus, contoh ketika Yesus berkata, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Pertanyaan saya coba, siapakah Tuhan yang disembah oleh Yesus?
Nah, itu kan Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi, termasuk kepada kalian. Yesus berbicara begitu. Nah iya, Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Siapakah Tuhan yang dikenal oleh Yesus, yang disembah oleh Yesus itu? Ya kan, yang mengenal Tuhan yang disembah oleh Yesus adalah hanya Yesus. Tidak ada seorang pun yang mengenal. Justru Yesus mengatakan, kami menyembah. Yesus itu menyembah Tuhannya. Berarti kan hanya Yesus yang mengenal. Yesus menyembah Tuhannya. Pertanyaan saya, siapakah Tuhan yang disembah oleh Yesus? Di situ kan Yesus bercakap-cakap kepada orang Yahudi yang keras kepala. Makanya dia berkata bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, sedangkan kami menyembah apa yang kami kenal. Artinya Iya, pertanyaan saya, siapakah Tuhan yang disembah oleh Yesus? Ya kan Yesus itulah Tuhan itu sendiri yang berbicara kepada Justru Yesus mengatakan dia sendiri yang menyembah. Ini ya Allah, jadi Kristen kok gini amat sih nasibnya, hidup punya otak. Di situ konteksnya Yesus sedang mengajarkan orang-orang Yahudi yang keras kepala. Lah iya, Yesus sedang mengajarkan orang-orang Yahudi agar menyembah yang benar. Yesus menyembah Tuhannya. Pertanyaan saya, siapakah Tuhan yang disembah oleh Yesus? Lah kan Yesus sendiri itu Tuhan yang sedang Yesus mengajarkan sendiri orang-orang keras kepala. Berarti Yesus menyembah dirinya. Ya betul, dia tidak menyembah dirinya. Ngapain dia menyembah dirinya? Kan dia sendiri yang berkuasa. Makanya saya bilang, oh barusan ya betul. Makanya kan barusan saya bilang, Yesus itu menyembah Tuhan. Iya. Berdasarkan perkataan Yesus, Yesus menyembah Tuhannya. Di situ kan konteksnya Yesus sedang mengajarkan orang-orang keras kepala. Lah itulah pengajaran Yesus. Makanya berdasarkan pengajaran Yesus, Yesus menyembah Tuhannya. Bener nggak? Bener dong. Yesus mengajarkan kepada orang keras kepala untuk menyembah kepada satu. Yesus mengajarkan kepada orang keras kepala agar menyembah siapa? Menyembah kepada satu-satunya Allah, yaitu Allah yang benar. Nah, siapa dia? Menyembah Allah yang Siapa dia? kenal, maka itu Siapa dia? Satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Yang disembah oleh Yesus? Ya kan satu-satunya Allah yang benar itu adalah Yesus Kristus yang datang sebagai Astagfirullahaladzim, manusia. ajaran Lucifer benar ini. Menurut Yesus sendiri, satu-satunya Tuhan yang benar itu dia mengatakan sebagai Bapa. Kenapa kau pelintir terus perkataan Yesus? Ketika Yesus mengajarkan kan dia pasti selalu berbicara Bapa. Dia selalu mengurus kepada Bapa karena Bapa itu kan kata atau penghormatan tertinggi kepada Nah iya. Yesus. Yesus Ya, itu kan kok kepada Bapa, Yesus? Bapa yang